Selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya Rizal Pusuma di Tribun Podcast. Saat ini di depan saya sudah hadir tamu kita, Bung Matulandi Pak Lonto Supit, Sarjana Hukum. Bagaimana kabarnya Bung? Selamat siang menjelang sore. Iya, jadi kali ini saya bersama Bung Matulandi ini akan membahas tentang posisi masyarakat adat. Kita akan bertanya-tanya terkait posisi masyarakat adat dewasa ini ke Bung Matulandi. Untuk sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu Bung Matulandi ini. Dia adalah alumni Fakultas Hukum Unstrat Manado, ya Bung. Ya, Terus mantan aktivis Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Manado. Dia juga pendiri Walhi Sulawesi Utara, Wahana Lingkungan Hidup ya. Terus pendiri Aliansi Masyarakat Adat Nusantara di Sulut. Kemudian Sekjen Brigade Manguni dan aktif juga sebagai pengacara. Pernah terlibat pernah membela masyarakat Pulau Bangka saat sengketa dengan perusahaan tambang. Terus juga pernah terlibat membela rakyat Buyat melawan perusahaan tambang. Oke, lanjut kita akan langsung saja ya Bung ya. ya baik. Bung, masyarakat yang dimaksud dengan masyarakat adat itu Bung seperti apa Bung spesifiknya? Apakah saya atau tribuners lain juga yang sudah hidup di kota membaur dengan realitas modern itu termasuk juga masyarakat adat atau seperti apa Bung? Ya, baik. Ini pertanyaan menarik sekali ya. Oh, ya. Bicara masyarakat adat sebetulnya bicara sebuah kelompok masyarakat di dalam dunia yang sudah modern sekarang. Seolah-olah sebuah kelompok masa lalu lah. Iya, iya, iya. Kelompok masa lalu yang dalam tanda petik hanya tinggal menjadi artefak. Ya, dalam tanda petik Iya, iya, artefak. iya. Tetapi ketika kita mau menengok lebih jujur bahwa masyarakat adat sebetulnya adalah cikal bakal dari ada kelompok-kelompok atau katakanlah peradaban modern hari ini. Nah, kita melihat misalnya di Indonesia. Definisi masyarakat adat kita bisa lihat di Undang-Undang Dasar 45 pasal 18B. Itu jelas ketika kita berbangsa dan bernegara, para pendiri negara mengakui keberadaan itu. Sehingga dimuat di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita mau menengok lebih belakang sebelum Indonesia merdeka, keberadaan masyarakat adat itu adalah bagian yang penting di dalam kerangka Sumpah Pemuda. Memang kalau yang kita baca kan hanya 3 alinea soal bahasa, bangsa, Bangsa dan dan seterusnya. Tetapi alinea berikutnya itu menunjuk kepada satuan-satuan adat. Gitu. ya, perwakilan adat juga kan Iya, waktu itu ya Bung. mewakili ini para nyong-nyong, para pemuda-pemuda ini mewakili lingkungan-lingkungan masyarakat adatnya Iya. pada masa itu. Iya, iya. Nah, maka tidak heran ketika Konstitusi 45 itu dirumuskan, tetap dimuat di dalam redaksi lama pasal 18 Undang-Undang Dasar 45. Nah, siapa itu masyarakat adat? Itu pertanyaan tadi kan. Iya, iya. Di dalam rumusan konstitusi pasal 18B setidaknya ada tiga penunjuk masyarakat adat. Yaitu pertama, ada wilayah. Kedua, ada orangnya. Ketiga, ada sistemnya. Atau sederhananya ada tanah, ada orang, ada sistem atau cara. Budayanya begitu. Iya. Artinya cara untuk mengelola masyarakat dan wilayahnya, begitu maksudnya. Iya, iya, iya. Nah, kita menjawab pertanyaan tadi, siapa itu masyarakat adat? Ya. Setidaknya harus memenuhi 3 syarat itu, 3 penunjuk itu. Ada wilayahnya yang jelas, ada klaim wilayah oleh orang-orang ini. Yang orang-orang ini ada juga bisa kemudian dipahami sebagai orang-orang yang masih berkerabat.
Jadi kelompok orang yang mengklaim yang duduk hidup di wilayah tertentu itu masih berkerabat satu sama lain. Oh. Kemudian untuk mengelola wilayah dan masyarakatnya atau komunitasnya itu ada sistem atau disebut hukum adat. Nah itu pertanyaan tadi tuh, siapa orang di kota ya tentu sudah tidak lagi kalau kita mengacu pada Oh iya. 3 acuan tadi. Oh iya iya iya. Begitu. Terus Bung, bagaimana sebenarnya posisi masyarakat adat saat ini? Masyarakat adat saat ini ya saya bilang tadi kan. Tadinya dia menjadi seolah-olah tanda petik menjadi artefak. Ada sebagai sebuah benda kenangan, Ya. pernah ada dan seterusnya. Tetapi sesungguhnya di Indonesia itu masyarakat adat itu masih ada. Iya, Mak. Masih ada. Walaupun peradaban tradisi atau katakanlah peradaban selain peradaban modern sudah katakanlah 70% sudah mendominasi peradaban atau menurut saya yang lebih ekstrim telah ditaklukkan oleh peradaban modern, katakanlah seperti Oh itu. iya iya iya. Walaupun ada yang mengaku saya masyarakat adat, tetapi kehidupan sehari-harinya kehidupan modern, peradaban modern. Begitu. Nah, tapi bagaimana posisi masyarakat adat di Indonesia misalnya? Di Indonesia kita masih bisa ada masyarakat komunitas-komunitas atau kelompok masyarakat adat yang masih menonjol. Misal saja di Kalimantan, Oh, adat Dayak ya itu ya, Bung ya. di Papua. Oh. Nah, itu sangat jelas Iya, iya, posisi mereka kan? Iya. Posisi mereka yang masih katakanlah masih genuine. Ah. Kayak di Papua, di Kalimantan, di pedalaman masih genuine. Mereka masih hidup di satu wilayah tertentu yang mereka kuasai. Orang-orangnya masih berkerabat dan mereka punya sistem. Mengelola manusianya dan wilayahnya atau alamnya. Begitu. Ya, Nah, terkait posisinya hari ini, kita bisa lihat di Undang-Undang Dasar 45 masih ada pasal 18B. Artinya, negara masih menganggap ada. Walaupun dalam praktek sehari-hari seolah-olah tinggal menjadi artefak kan. Iya iya. Tetapi fakta-fakta lapangan hari ini, terutama di bidang di sektor pertanahan, ini yang sangat mendasar. Oh iya. Terutama kita bicara Indonesia. Nah, persoalan wilayah ini sangat mendasar. Kenapa sangat mendasar? Karena itu menyangkut hak-hak. Hak atas wilayah-wilayah tertentu ya. Saya tidak bilang semua wilayah Indonesia. Iya iya. Tentu ada perbedaan antara wilayah yang non-adat dan wilayah adat. Oh iya. Dalam perlakuan pasal 18B itu, Undang-Undang Dasar 45. Iya iya. Tetapi di dunia nyata sekarang digeneralisir. Oh, Semua sebagai bagian yang dari tadi pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, pasal 33 ayat 3, tanah, air, bumi dan dikuasai oleh negara. negara. Padahal pasal 33 itu ada syaratnya, ada dia berhadapan-hadapan dengan pasal 18B. Oh. Yang saya boleh sederhanakan pasal 18B itu berbicara tentang hak asal usul. Berhadapan-hadapan dengan hak menguasai negara yang saya singkat HMN dengan hak asal usul HAU. Oh iya. Itu berhadapan-hadapan ketika bicara masyarakat adat. Masyarakat adat. Begitu. Nah, sampai hari ini kan persoalan pertanahan atau agraria belum selesai-selesai di Republik ini. Sekian puluh ribu persoalan yang masih menganga. Iya iya. Dan fakta lapangan sekarang, amburadulnya persoalan hak atas wilayah. Sehingga itu mempengaruhi langsung kepada apa yang kemarin diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo, itu Undang-Undang Hak Cipta. Investasi kan menghendaki kepastian hukum Iya. atas investasinya, terutama atas ruang yang dia ingin berinvestasi. Nah, ruang kemudian tidak jelas statusnya. Siapa mau berinvestasi di ruang yang tidak jelas? Iya benar. Ya kan? Nah, itu berhubungan langsung. Walaupun MK sudah membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja kan, Iya. tetapi Undang-Undang Cipta Kerja bagi kepentingan negara
Itu sangat penting. Karena dengan undang-undang itu diharapkan negara bisa mengelola secara baik wilayah kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan semua orang, untuk kepentingan bangsa. Begitu. Tetapi ya, begitulah. Di dalam perjalanan Undang-Undang Cipta Kerja sebelum dilahirkan maupun sesudah dilahirkan tetap apa katakanlah ditantang karena ada beberapa persyaratan yang tidak memenuhi. Oh iya. Katakanlah kayak tadi masyarakat adat, kepentingan masyarakat adat. Yang saya juga sudah sebutkan tadi, pemahaman hari ini digeneralisir semua. Padahal ada masyarakat adat di sana. Ambil contoh saja IKN. Itu yang kan ribut di masyarakat adatnya. Oh. Itu wilayah IKN itu. Nah itu milik komunitas adat antara lain yang di Dayak itu ada berapa masyarakat komunitas di sana. Itu belum beres. Adakah undang-undang atau peraturan Pak yang mengatur terkait hal itu? Undang-undang yang mengatur terkait hal itu misalnya Undang-Undang Pokok Agraria. Undang-Undang Pokok Agraria kan menyatakan bahwa hak ulayat itu biasa dikenal dengan hak ulayat, hak komunal. Itu diangkat dari hak komunal komunitas, diangkat menjadi hak komunal negara yang diterjemahkan dalam hak menguasai negara tadi, pasal 33 ayat 3. Itu secara politis dan administratif untuk mengelola wilayah. Tetapi fakta di lapangan kan tidak semudah itu kan. Iya. Bahwa kemudian negara menguasai tanpa ada sebuah mekanisme Harus ada komunikasi yang panjang yang dengan masyarakat adat ya, terbuka, jujur dan bisa diterima oleh kedua belah pihak. Iya. Itu tidak berjalan. Ketika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang pokok-pokok agraria itu tiba-tiba diregistrasi tanah. Itu jadi amburadul. Ada yang bukan pemilik menyatakan pemilik. Itu kan terjadi begitu. Iya. Apakah hal-hal semacam ini Bung bisa mengancam eksistensi adat? Sudah pasti. Ketika haknya tidak diakui lagi. Artinya dia harus hengkang dari situ, harus keluar dari situ. Iya. Dengan berbagai cara. Kita sudah lihat di masa lalu kan bagaimana penggusuran masyarakat adat dikejar-kejar dan sebagainya. Dari zaman kolonial ya. Dari zaman kolonial justrunya ketika Undang-Undang Agraria tahun 1870 diluncurkan oleh pemerintah Belanda waktu itu. Diikuti dengan yang namanya domain verklaring. Kalau di 560 itu namanya registrasi tanah. Oh, iya. Domain verklaring sama saja. Jadi tanah-tanah yang tidak bisa dibuktikan pemilikannya dikuasai oleh negara. Zaman Belanda juga begitu. Tapi di Minahasa berbeda. Iya. Nah itu yang saya bilang tadi. Berbeda di beberapa kantong-kantong wilayah di Indonesia. Perbedaannya sangat jelas adalah negara yang wilayah yang masih bersistem adat dan wilayah yang bukan adat, misalnya kerajaan. Oh, iya. Nah, kalau kerajaan otomatis apa yang dikelola oleh kerajaan di masa lalu ketika Republik Indonesia berdiri, otomatis urusannya ke negara yang baru. Oh, iya. Tapi kalau adat tidak. Nah, itu yang pasal 18B. Berhadapan-hadapan dengan pasal 33 ayat 3. Iya. Gitu. Oke Bang, tadi kita telah bicara masalah ancaman eksistensi. Iya. Lebih lanjut lagi Bang, apa saja yang bisa dinilai sebagai ancaman nyata terhadap eksistensi masyarakat adat di Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara Bang? Kalau Sulawesi Utara kita bicara Indonesia, itu sudah jelas tadi. Undang-Undang Cipta Kerja kurang memperhatikan sektor itu sesungguhnya sehingga ya sampai hari ini beberapa pihak yang kemudian berjuang untuk masyarakat adat maupun masyarakat adatnya itu sendiri merasa dikorbankan dengan undang-undang itu. Terutama atas wilayah-wilayah hidupnya. Nah, untuk Sulawesi Utara kita bisa lihat kan, walaupun ini kita bicara spesifik Sulawesi Utara, lebih spesifik lagi Minahasa Raya. Iya. Nah, saya perlu jelaskan kalau di Sulawesi Utara agak berbeda kan kalau bicara masyarakat adat. Ada 3 klaster katakan di Sulawesi Utara. Klaster Nusa Utara, Iya. klaster Minahasa, dan klaster Bolang Mongondo. Iya. Nah,
Ini yang saya sebutkan tadi, Ah. yang adat dan non adat. Iya, iya, Nah, iya. kalau kita bergerak di Nusa Utara Sangihe dan Sitaru itu kerajaan Iya. yang masa lalu ya. Hmm, hmm, hmm. Jadi pasal 18 tidak berlaku di Tidak situ. berlaku, ya. Katakanlah secara langsung bisa disebut seperti itu. Begitu juga Bolmong, Hmm. kerajaan. Hmm. Pasal 18 tidak bisa berlaku penuh di sana. Hmm. Jadi dia berlaku pasal 33 ayat 3. Oh. Nah, kita bicara Minahasa Raya. Ah. Kalau di Nusa Utara, Talaut itu dia bukan kerajaan. Oh. Talaut. Dia terdiri dari 18 komunitas adat. Kalau Talaut. Nah, kita turun ke Minahasa, daratan. Hmm. Di Minahasa itu ada, untuk yang terakhir disebut ada 9 satuan suku. Ah. Ada 9 satuan suku. Mulai dari 4 yang utama, yaitu Tontemboan, Tonsea, Tombulu, dan Tolur. Hmm. Baru yang sisanya yang 5 pecahan dari beberapa Suku ini. satuan yang besar itu. Nah, itu sebetulnya secara telanjang hari ini kita lihat bukan masyarakat adat lagi. Oh. Kenapa itu, Bung? Yang saya bilang tadi di awal. Ah. Peradaban modern sudah Oh. mengganti tata kehidupan. Oh, iya, iya. Tetapi di balik itu, mereka masih menguasai wilayah. Iya, iya. Kita sebut satuan yang paling kecil adalah wilayah Wanua atau desa. Ah. Itu masih dikuasai oleh orang-orang yang hidup di satu desa yang masih berkeluarga satu sama lain. Hmm, hmm, hmm. Gitu. Kemudian contoh yang paling dekat adalah penunjuk-penunjuk terhadap penguasaan wilayah. Di tanah-tanah itu, tanah desa itu, setiap satuan tanah yang ada beberapa bagian tanah, itu ada namanya semua. Oh. Nah, ini pengalaman waktu di masa Undang-Undang Agraria 1870, zaman kolonial. Ketika mereka menerapkan registrasi tanah atau waktu itu disebut domain verklaring. Ah. Di Minahasa ditolak. Tidak berlaku domain verklaring. Karena apa alasannya? Bahwa setiap jengkal tanah di tanah Minahasa itu ada pemiliknya. Oh, iya, iya, iya. Gitu. Maka tidak tidak harus dilakukan registrasi ulang atau registrasi tanah. Ada pemiliknya jelas. Langsung daftarkan saja nama dari Di pemilik. 1870 ini. Ah, ah. Jelas pemiliknya siapa. Hmm. Karena setiap satuan tanah itu ada namanya. Ya, misalnya namanya berdasarkan pohon yang tumbuh di situ. Oh. Ada batu besar yang di situ diberi nama itu. Hmm. Oh, ada misalnya tempat bertelurnya burung jenis A misalnya dinamakan itu tanah itu. Oh. Begitu-begitu. Itu menunjukkan ada pemilik. Ah, ah, ah. Diberi nama itu. Iya, iya. Benar. Gitu. Sehingga ditolak pada 1870. Ah. Tetapi ketika Undang-Undang 560 itu jadi kacau lagi. Nah, hari ini kita bicara di Minahasa Raya lah. Itu kan kacau balau pemilikan sekarang. Itu menggugat di pengadilan soal tanah. Itu hampir mendominasi Iya, iya, iya. pengadilan. Iya. Begitu. Itu menunjukkan bahwa tidak beres ini. Ini penataan tanah, Iya, benar. terutama hak yang mendasari itu. Iya. Karena banyak orang satu tanah sudah ternyata banyak orang yang mengklaim itu. Iya. Apalagi kalau di Jakarta, satu bidang tanah itu mungkin ada 7 sertifikat, Ah, itu. susun bersusun. Nah, ini dia. Nah, sehingga yang beberapa waktu yang lalu menjadi mengemuka persoalan melawan mafia tanah. Itu instruksi presiden untuk memenuhi Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah nasional tahu bahwa ini tidak beres ini persoalan tanah ini. Sehingga siapa pelakunya? Di para mafia. Iya, Itu sudah ada di zaman kolonial. mafia-mafia tanah. Bukan baru sekarang. Nah, inilah persoalan besar ini dalam kaitan dengan tadi
posisi masyarakat adat di dalam berbangsa dan bernegara. Di beberapa undang-undang juga sebetulnya masyarakat adat sudah diadopsi ke eksistensi masyarakat adat, misalnya undang-undang kelautan sudah masuk, undang-undang lingkungan juga sudah masuk, ada beberapa undang-undang. Tetapi baru sebatas satu bab saja soal masyarakat. Masyarakat adat. Nah, sesungguhnya kalau bagi Perjuangan Aman sedang mendorong rancangan undang-undang tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Ya, menyesal sudah 9 tahun berputar-putar di prolegnas, belum diketuk-ketuk. Oh. Karena mungkin dalam tanda petik kepentingan yang lain lebih kuat ketimbang kepentingan masyarakat adat. Masyarakat adat. Ya. Ya Bung, dengar-dengar Bung, Anda bersama sejumlah tokoh masyarakat adat di Sulawesi Utara pernah mendorong hadirnya perda tentang masyarakat adat. Jika benar, apa urgensi perda terhadap masyarakat adat? Ya, soal perda sudah beberapa kali ya. Pertama, kami pernah mendorong perda tentang pernak-pernik adat diberlakukan dan dipajang pada setiap tempat-tempat publik. Gitu. Misalnya bandara, Oh, hotel-hotel, atau lapangan di mana tempat berkegiatan publik. Nah, namun kemudian perda itu juga ya mungkin dianggap belum mendesak sehingga ya terbengkalai atau tertunda. Tetapi kami tetap akan mendorong itu. Kenapa kami mendorong itu? Terkait dengan soal identitas. Bukan kemudian kita menjadi rasis di Sulawesi Utara, tetapi persoalan identitas. Ketika masuk di Manado, nampak itu keminasannya. Ketika dia masuk di Nusa Utara, nampak Nusa Utaranya. Ketika dia masuk di wilayah Bolmong, nampak dia punya bolang mongondonya. Begitu. Ada manfaat juga Ada di manfaat. sektor pariwisata. Pariwisata. Tetapi lebih dari itu adalah sebetulnya kami juga mendorong persoalan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat itu. Walaupun dalam kenyataan, yang saya bilang tadi, seolah-olah menjadi tanda petik artefak sekarang hari ini. Kalau kita lihat dengan mata langsung. Iya. Gitu. Iya, karena kita lihat kayaknya eksistensi adat itu hanya ada seperti di acara-acara begitu kan. Ya. Itu hanya sebagian kecil kalau bicara soal masyarakat adat. Kalau misalnya yang umum dipahami oleh warga masyarakat bahwa bicara budaya, itu hanya sebatas apa yang disebut itu ilmu-ilmu mistik katanya dalam tanda petik. Itu yang disebut budaya. Nah, bicara adat, budaya itu bukan sekedar itu hanya bagian kecil. Sebetulnya bicara masyarakat adat itu setidaknya ada sejarahnya, ada seninya, ada bahasanya, setidaknya itu. Dan ada juga sistem aturannya. Kemudian ada persoalan di ruang hidup, Iya. persoalan hukum. Jadi kalau kita hanya memposisikan masyarakat adat sebagai masyarakat yang punya kekuatan mistis, aduh terlalu kerdil tuh orang. Iya, Bung. Hanya melihat masyarakat adat sebatas itu. Sebatas itu, iya. Padahal ini masyarakat adat punya hak yang sempurna. Berhadapan-hadapan dengan negara modern hari ini. Iya. Betul. Dan PBB juga kan sudah mendeklarasikan hak-hak masyarakat adat. Nah, kita punya acuan internasional juga dalam hal ini. Betul. Terus kembali lagi ke ini Bang, masalah berhadapan-hadapan antara perusahaan dengan masyarakat adat kan. Dalam banyak kasus masyarakat adat sering kalah dengan perusahaan tambang terkait pengelolaan sumber daya alam di daerah masing-masing kan. Bagaimana Anda melihat hal ini, Bung? Iya, memang sepanjang katakanlah kita mulai dari masa Orde Baru. Oh ya. Itu yang paling nyata kelihatan. Tatkala negara itu begitu kuat. Negara dalam tanda petik kekuasaan begitu kuat. Begitu kuat mengatur seluruh kepentingan di wilayah Republik Indonesia. Konsesi-konsesi tambang itu diterbitkan
itu diterbitkan di Jakarta. Hmm. Padahal konsesinya ada di Papua misalnya. Nah, pembuat konsesi tidak tahu itu di sana itu seperti apa itu. Iya. Wilayah yang akan diletakkan konsesi, tambang misalnya. Mungkin di dalam situ ada 10 kampung. Hmm. Mereka tahu, tapi kondisinya seperti mereka tidak tahu. Iya. Ketika konsesi ditetapkan, Hmm. maka siapapun yang akan menggunakan konsesi itu untuk eksploitasi lapangan, dia tidak mau peduli. Saya punya izin. Oh iya. Apapun yang ada di dalam itu urusan saya. Jadi tidak ada komunikasi dengan masyarakat Tidak adat. ada. Tidak ada. Itu di masa itu. Hmm. Jadi dia mau, itu masyarakat di dalam dia mau pelihara atau dia mau usir, terserah dia. Yang penting sudah ada izin. Izin itu dapat. Itu di waktu itu. Maka di mana-mana terjadi kan Iya, iya. benturan antara pengusaha dan masyarakat pemilik wilayah. Hmm. Jangankan masyarakat adat, masyarakat lokal. Ini tadi pembedaan saya belum memberi keterangan. Pembedaan antara masyarakat lokal dan masyarakat adat. Kalau seseorang kayak seperti misalnya di kelurahan apa ini di sini namanya? Kelurahan apa? Kairagi. Kairagi. Itu namanya masyarakat lokal. Oh iya, iya. Betul dia sudah 100 tahun atau 200 tahun tinggal di Kairagi, tapi dia bukan masyarakat adat. Tetapi yang disebut masyarakat adat, ini Kairagi, ini Walak. Hmm. Kalau di satuan Minahasa, dia sebuah komunitas sebetulnya. Kalau kemudian dia bisa dibuktikan masih ada komunitas Kairagi, maka dia bisa klaim Kairagi. Oh begitu. Nah, praktek itu kan sudah terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Misalnya di Sulawesi Selatan, di perbatasan antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Itu negara kembalikan 20.000 hektar. Wow. Mereka bisa buktikan bahwa itu milik komunitas adat. Gitu. Dan di beberapa tempat yang lain. Dikembalikan ke negara. Negara kan tidak memiliki tanah sebetulnya. Iya, iya. Dia hanya menggunakan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Hak menguasai. Bukan hak memiliki. Kalau bilang tanah negara, tidak ada tanah negara, Pak. Oh. Hak menguasai. Yang bisa disebut tanah negara itu jalan, karena dibebaskan. Kan? Oh iya, iya. Dibayar. Ah. Itu jalan. Tapi kalau itu misalnya bangunan-bangunan ini kan hanya hak menguasai negara. Atau perkebunan-perkebunan kayak PTPN apa semua itu kan ada penguasaan. Tapi ketika ada yang bisa membuktikan adalah milik masyarakat adat, negara wajib untuk mengembalikan. Gitu. Kan kalau di seperti Bung bilang tadi kan, kalau di Minahasa kan masih ada terkait dengan adat kan begitu. Kalau di Bola Amongondo, apakah dulu kan sejarahnya kan kerajaan kalau Bola Amongondo ya, Bung ya. Apakah ada satu kelompok yang juga bisa disebut sebagai masyarakat adat? Iya. Kemarin ada itu yang disebut orang apa yang rambut kayak Milo itu. Oh, Bilalang. Bilalang. Oh iya, iya. Tapi sementara ada informasi bahwa orang Bilalang keturunan Portugis. Ah iya, iya. Jadi menjadi kabur lagi. Ah. Nah, kemudian ada beberapa klaim-klaim adat yang coba diajukan oleh kawan-kawan di Bolang Mongondo. Itu juga masih tanda tanya. Karena ini eks kerajaan kan. Iya, iya, iya. Saya juga menyarankan kepada mereka, kalau Bolang Mongondo Raya hendak mengajukan klaim adat, maka dia harus menggali lagi sebelum ada kerajaan. Oh iya, masih zaman-zaman para Bogani begitu. Para Bogani. Iya, iya. Tapi kalau dia memulai dari kerajaan, waduh repot. Iya, Dia harus mundur lagi ke belakang. iya benar. Baru dia bisa mengklaim secara adat. Iya. Begitu. Misalnya di Jawa. Di Jawa, waduh lebih jauh lagi dia mundur. Iya. Mundur lagi di belakang masa Hindu. Ya sebelum
sebelum ada agama agama yang datang dari Agama-agama, luar kan. Mundur lagi. Jadi Jawa itu mulai dari masyarakat awal, kemudian masuk Hindu, Buddha, Islam, kemudian masa modern sekarang. Iya, Lima lapis. Jauh. rumit juga Bang. Rumit. Soal pembuktiannya aja gede jadi rumit. Tinggal ada mungkin di Jawa Barat ya Bang ya. Jawa Barat ada yang disebut Baduy. Hmm. Tapi Baduy dalam sejarahnya kan dia bukan masyarakat adat yang secara apa namanya berkelanjutan, dia ada dari masa lalu. Hmm. Ada kemudian informasi bahwa masyarakat Baduy adalah sebuah komunitas yang melawan Pajajaran waktu itu, tidak setuju dengan Pajajaran. Lalu kemudian mereka mengucilkan diri di lembah-lembah di gunung-gunung Halimun waktu itu. Mereka tidak mau lagi berhubungan dengan dunia luar. Jadi agak lemah juga kan klaim adat. Iya benar. Nah ini bicara klaim. Ambil contoh misalnya hukum internasional klaim Miangas. Iya. Kan itu tarik menarik dengan Filipina, dengan kerajaan Zulu. Iya. Itu Miangas itu pernah menjadi Udah bagian dari menjadi persoalan internasional yang luar biasa. Atau Palma Island iya, Pak. case. Tarik menarik. Tapi syukurlah Talaut bisa kemudian mengajukan sebuah alibi yang kuat. Iya. Wah, itu adalah milik Indonesia. Itu bagaimana itu Bang untuk permasalahan wilayah itu Bang kalau dalam sistem hukum Bang? Ya, ini soal wilayah kan soal pembuktian. Ah, iya. Kalau bicara hukum pembuktian. Termasuk pembuktian sejarah juga. Oh iya. Ya, kalau bicara hukum pembuktian sejarah, pembuktian fisiknya adalah penanda-penanda dari wilayah itu. Oh, iya. Misalnya saja kubur, ada situs-situs adat di sana. Itu penanda-penanda semua. Kemudian yang berikut itu tadi yang saya bilang, wilayah tanah-tanah yang punya nama-nama itu. Oh, iya. Itu juga satu penanda, penunjuk Iya. dalam kerangka pembuktian. Iya. Nah, kadang-kadang misalnya kalau di Manado susah lagi kayak lagi di mana dia mau tunjuk dia penandaan Iya, misalnya. betul. Kalau sejarah masih bisa dapat. Iya, masih bisa dapat. Oke, Bung. Lanjut, Bung. Bagaimana Bung melihat dukungan pemerintah pusat dan daerah terkait eksistensi masyarakat adat di Sulawesi Utara? Pemerintah pusat saya kira terbuka saja persoalan itu kan. Nah, memang sekarang jauh lebih baik dari masa Orde Baru. Ketika segala sesuatu harus diselesaikan lewat musyawarah. Kemarin didorong apa yang namanya restoratif justice. Iya, justice, iya. Itu sama dengan perdamaian Iya. secara terbuka, gitu. Nah itu yang dicoba didorong restoratif justice. Apapun persoalan itu, marilah duduk bersama, kemudian disepakati. Nah memang kami juga mengajukan apa yang disebut FPIC, Free, Prior, Inform, and Consent. Itu sama saja. Artinya dalam pertemuan untuk menyepakati sesuatu atau mencari solusi terhadap persoalan, itu harus semua pihak itu terbuka, bebas. Iya. Kemudian semua pihak harus mempunyai informasi yang utuh terhadap persoalan. Kemudian semua pihak itu harus di dalam posisi sederajat. Gitu. Sehingga bisa melahirkan keputusan yang katakanlah yang objektif. Sama-sama menguntungkan. Sama dengan praktek FPIC, sama dengan dokter. Sebetulnya. Itu formula itu dari praktek dokter. Oh. Dokter kan biasa pasien datang dia tanya, apa yang bisa saya bantu? Gitu. Oh, dia mengeluh, saya sulit bernafas misalnya. Oke, saya periksa dulu. Ya. Iya. Dia harus cari informasi dulu lebih lanjut, dia periksa. Oh benar, flu, influenza. Nah sekarang dia mau kasih obat. Dia tanya, influenza, obatnya ada obat A, B, C, D. Kalau A, efeknya
bla bla bla, B efeknya bla dan seterusnya. Anda memilih obat yang mana sebagai pasien? Di luar dia merekomendasikan obat yang cocok, tapi pasien bisa memilih. Itu tuh proses FPIC. Oh. Jadi antara dokter dan pasien ada kesepakatan. Ah, Gitu. Nah sekarang mereka coba terjemahkan dalam restoratif justice. justice. Itu kurang lebih yang coba didorong untuk mengatasi permasalahan, terutama permasalahan tanah. Terus Bung, apa yang harus diperankan pemerintah atau lembaga pendidikan supaya menjaga eksistensi masyarakat adat? Ah ini pertanyaan yang menarik. Kalau di Aman sedang mendorong apa namanya pendidikan adat, bahkan lebih ambisius lagi adalah mau membangun universitas adat. Wow. Di beberapa negara sudah ada sih, di Oh, Latin iya. Amerika ada universitas. Iya. Begitu. Nah, Aman Aliansi Masyarakat Nusantara sedang mendorong pendidikan adat lewat pendidikan non formal. Jadi anak-anak adat selain mereka mengenyam pendidikan formal, untuk mengisi anak-anak ini supaya tidak tercerabut dari akar adat budayanya, dia ada pendidikan adat. Siapa guru-gurunya? Para tua-tua adat. Gitu. Nah, itu yang Aman dorong. Memang kita juga sedang minta juga fasilitasi dari negara dalam hal ini pemerintah. Tetapi ini juga masih apa namanya? Ini baru keinginan baik saja dari masing-masing kelompok pemerintah di wilayah-wilayah di Indonesia. Kalau dia berminat ya oke, dia anggarkan. Tapi kalau yang tidak dia acukan. Tapi itu tadi sebetulnya harapan-harapan itu ada pada rancangan undang-undang perlindungan, pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Nah, undang-undang pengakuan dan perlindungan kan sebetulnya hanya mau menjelaskan apa yang dimaksud dengan pasal 18B itu. Karena syarat dari pasal 18B selanjutnya harus diatur oleh undang-undang. Jadi bukan kemudian masyarakat adat ketika ada undang-undang itu dengan leluasa untuk berhadapan-hadapan dengan negara, tidak. Iya benar. Tetapi ada pedoman Ah, bagaimana hak-hak itu diakui dan dilindungi oleh negara. Cuma itu sebetulnya intinya. iya. Memang kemarin kan ada perdebatan soal Baduy. Ah, iya. Mereka dorong bikin perda. Sementara beberapa ahli bilang tidak perlu bikin perda. Kenapa masyarakat adat harus ditundukkan ke perda? Undang-undang dasar sudah mengakui kok pasal 18. Iya. Kenapa lagi harus di perda? Nah sekarang harus di lebih spesifik lagi adalah pengakuan lewat undang-undang. Seperti apa pengakuannya? Nah ketika ada pengakuan otomatis ada kewajiban untuk melindungi kan? Gitu. Artinya negara juga mengakui eksistensi dari hukum adat ya, Bung ya? Diakui pasal 18. Iya. Kita ambil contoh di hukum pidana. Ambil contoh lah di Makassar misalnya. Ketika sebuah pembunuhan terjadi karena dalam tanda petik istilah sirik, Oh iya sih. karena malu keluarga, akhirnya dia harus bunuh ini seseorang. Secara hukum dia harus dihukum maksimal. Iya. Tetapi karena ada dalam tanda petik tadi sirik, diringankan hukumannya atas pertimbangan itu. Ada pertimbangan. Iya. Sebetulnya di mana-mana tetap pertimbangan atau nilai-nilai adat dipertimbangkan di dalam sebuah keputusan. Tetapi kita tidak menunggu ada maksud baik daripada para pengambil keputusan. Kita mengharap ada sebuah aturan yang menjadi jaminan bagi semua orang. Iya. Nah, bisa saja misalnya gubernur A dia punya niat baik terhadap masyarakat adat, dan datang gubernur B tidak punya niat baik. Iya. Jadi tidak ada kepastian dalam hal ini. Begitu. Oke Bang, terus apa yang mesti disiapkan masyarakat adat terutama di Sulawesi Utara
agar keberadaan diakui dan punya peran dalam pengambilan kebijakan daerah. Nah ini sesungguhnya tadi lah saya kembali ke Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan. Itu menyangkut pertanyaan tadi. Oh iya. Nah, masyarakat bisa kemudian terposisi dalam pengambilan keputusan misalnya di wilayah provinsi ataupun di wilayah kabupaten kota ketika ada payung hukumnya kan. Iya, iya, benar. Nah, selama ini masyarakat adat hanya apa namanya? Diletakkan pada istilah yang terundang itu istilah tokoh-tokoh masyarakat. Oh, Di dalam undang-undang itu yang disebut dalam bab partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat bisa dari tokoh-tokoh masyarakat, aspirasi masyarakat, lewat surat dan sebagainya. Kita hanya di situ mainnya, di dalam bab partisipasi masyarakat. Nah, siapapun yang mengundang terserah dari pengambil keputusan, ya. yang dia menganggap mereka yang lebih pantas. Bukan sebagai sebuah kewajiban yang siapa masyarakat adatnya atau sama. Bagaimana dia menentukan masyarakat adat belum diakui? Bagaimana bisa dia lindungi? Iya. Nah, kemarin ketika bilang masyarakat adat di Minahasa, yang mana? Kan masih tanda tanya juga. Iya. Walaupun apa namanya ormas-ormas ini sudah menyatakan kami ini ormas adat. Iya, iya. Tapi adat yang mana? Pertanyaannya kan. Nah, bicara adat dan budaya kan juga berbeda dalam terminologi. Oh iya. Penggunaan istilah maupun definisi dari adat dan budaya. Iya. Kalau budaya itu terbuka, kalau adat itu statis. Adat sesuatu yang dari dulunya seperti itu sampai hari ini seperti itu. Sesuatu yang benar-benar mengikat. Iya. Kalau budaya kan berkembang, bertumbuh. Iya. Itu kan definisi budaya. Tapi kalau adat tidak, dia dari dulu tetap sampai hari ini. Itu kurang lebihnya. Oke, Bung. Lanjut, Bung. Terus apa saja sih, Bung, yang sudah Bung lakukan dan teman-teman di organisasi masyarakat adat untuk menjaga eksistensi masyarakat adat, khususnya di Sulawesi Utara? Ya, paling tidak sampai hari ini kita juga sedang mengkonsolidasi. Di Sulawesi Utara kalau bicara dari wilayah provinsi aman disebut sebagai pengurus wilayah yang tugas-tugasnya mengkonsolidasi wilayah Sulawesi Utara masyarakat adat. Yang sudah ada itu di Bolmong. Oh ya. Di Nusa Utara baru sebetulnya 2 tempat, Talaut dan Sangiha. Di Minahasa sedang lagi konsolidasi sampai hari ini. Iya. Karena tidak mudah juga untuk mengkonsolidasi masyarakat adat yang betul-betul objektif. Iya, benar. Di beberapa tempat kan gerakan masyarakat adat ini dijadikan alat saja untuk berlindung terhadap kepentingan-kepentingan yang lain. Iya. Gitu. Kalau saya pribadi, saya tidak melihat seperti itu. Saya mau yang betul-betul objektif masyarakat adat. Iya. Karena ini bicara ruang hidup. Sehingga di Minahasa pun yang disebut masyarakat adat secara objektif masih perlu lagi ada waktu untuk menuju ke sana. Seperti pernyataan saya tadi. Mungkin sudah jadi artefak. Walaupun di beberapa peranata sosialnya masih ada itu sistem adat. Iya. Apakah bahasa juga itu kan bagian dari produk adat tuh, Bung? Oh iya. Bagian dari identitas. Dan bagian dari bagaimana mereka berinteraksi satu dengan yang lain kan. Iya. Apakah lewat itu bisa menjadi satu alasan yang kuat bahwa kelompok atau masyarakat adat itu memang ada eksis memang. Tapi kan kriteria itu salah satu. Oh iya. Misalnya orang Bola Mongondo, orang Boltim masih pakai bahasa Mongondo. Tapi belum tentu disebut masyarakat adat. Oh iya. Ya. Iya. Bisa saja orang Boltim itu ada orang Arab, ada orang India, ada orang Minahasa di sana yang sudah berbahasa Boltim.
Oh iya iya betul betul. Bukan itu satu-satunya acuan. Oh Ya, ada banyak acuan sehingga dia bisa disebut masyarakat adat. gitu. Oke Bung, ini pertanyaan terakhir Bung. Apa saran dan harapan Bung sendiri untuk eksistensi masyarakat adat dan supaya mereka bisa berperan dalam pengambilan kebijakan strategis di daerah? Ya, saya kira untuk ke depan selain kita menunggu rancangan undang-undang pengakuan perlindungan tadi, kita sudah bisa mulai di daerah masing-masing di tingkat kabupaten. Toh kalau di kota masih ada enklave atau kantong-kantong yang masih bisa diposisikan sebagai masyarakat adat, itu adalah di berbagai kesempatan ya kita harus tampil untuk terundang di dalam proses pengambilan keputusan. Nah, kita bisa pakai mungkin bab di dalam beberapa undang-undang itu bab partisipasi masyarakat. Jadi memang juga di undang-undang desa juga kan sudah sangat jelas itu. Oh iya. Bagaimana posisi walaupun dalam tanda petik lagi, saya bilang ini hanya untuk memenuhi saja seolah-olah pasal 18 juga ikut menjadi acuan dari undang-undang desa. Oh iya. Itu waktu pembuatan undang-undang desa itu perdebatannya. Bicara desa kok enggak bicara adat. Kan begitu. Iya, iya. Nah, kita juga untuk masuk dalam pengambilan keputusan kita juga bisa gunakan undang-undang desa, undang-undang kelautan, undang-undang lingkungan dan sebagainya. Ya tentu ketika pengambilan keputusan pada sebuah masalah yang bukan domain adat, tidak mungkinlah kita harus ikut serta di dalam kan. Oh iya. Tentu yang menyangkut domain adat, ya kita harus berusaha masuk sebagai salah satu pengambil keputusan atau duduk di dalam membahas sebuah masalah untuk mencapai solusi. Jadi proaktif. Setidaknya kalau bicara mewakili masyarakat adat mungkin ormas bisa mendorong itu. Oh iya. Tetapi dia bukan mewakili masyarakat adat ya, secara objektif. Tetapi dia merupakan gerakan Iya. untuk membela kepentingan adat. Kepentingan adat dia ya. Kalau disebut dia sebagai masyarakat, enggak mungkin. Ini perorangan kan ormas, macam-macam bangsa di situ. Yang kemudian bersepakat sebagai mau menggerakkan adat apa. Oh iya. Kan begitu. Misalnya Brigade Manguni, itu bukan orang Minahasa saja di dalam. Iya iya benar. Ada orang-orang yang betul sudah sejalan, apa semua suka bersama-sama kan. Iya iya. Akan berbeda dengan pengertian komunitas tadi. Komunitas adat. Mungkin begitu. Ya saya harap juga mudah-mudahan Tribuners dapat memahami ini apa yang diceritakan dari awal tadi. Memang tidak mudah di dalam situasi suasana yang dalam tanda petik modern. Saya tadi awali dengan bicara masyarakat adat sudah dalam tanda petik sekali lagi dianggap artefak. Semoga hak-hak ini bisa terikut di dalam pengambilan keputusan ke depan, terutama persoalan hak-hak wilayah. Oh iya. Sehingga ke depan untuk kepentingan investasi atau membangun sebuah wilayah dan masyarakatnya itu dia jadi terbuka, disepakati oleh semua sehingga tidak ada lagi hambatan-hambatan baik hambatan hak maupun hambatan-hambatan yang lain. Ya. Itu harapan ke depan. Ya saya kira sudah lebih baik di masa-masa sekarang, mungkin lebih baik di masa depan. Iya iya. Sehingga ya tadi bicara soal hak wilayah yang masih amburadul di Republik ini itu segera dibenahi Iya. untuk memperoleh kepastian hukum. Iya. Kurang lebih begitu. Oke Tribuners, sekian pertemuan kita pada hari ini. Kita akan berjumpa di lain waktu dengan topik-topik yang berbeda lagi ya Bung. Siap. Sekian dari saya dan Bung Matulandi. Selamat siang, terima kasih. Terima kasih untuk Tribun dan terima kasih untuk Tribuners yang sudah menyimak, mendengarkan siaran ini. Ya.